Kupermalukan kelakuan suamiku dan wanita simpanannya di depan keluarganya dan keluargaku. Malam itu terasa begitu mencekam. Angin dingin menusuk kulit, tetapi tubuhku justru terasa terbakar oleh kemarahan yang memuncak. Di ruang tamu yang penuh sesak dengan anggota keluargaku dan keluarganya, aku berdiri dengan tangan gemetar, memegang selembar foto yang sudah lama kusimpan. Foto itu adalah bukti yang selama ini kupendam. Bukti dari kebusukan suamiku yang telah bermain api selama 7 tahun terakhir. Aku melirik ke arah suamiku, Adrian, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Di sebelahnya, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tanggaku, Ayu, terlihat pucat pasi. Tidak ada lagi senyum angkuh yang biasa dia tunjukkan saat berpapasan denganku di kantor Adrian. Kali ini, mereka berdua terpojok, dan aku adalah hakim yang siap menjatuhkan vonis. 5 tahun lalu, aku menemukan ini, kataku dengan suara bergetar, sambil mengangkat foto itu. Semua mata tertuju padaku. Di foto tersebut, Adrian dan Ayu tampak berpelukan di sebuah kafe yang letaknya cukup jauh dari tempat kami tinggal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Berpikir itu hanya kesalahpahaman. Tapi nyatanya, kesalahpahaman itu berlanjut menjadi pengkhianatan yang berlangsung bertahun-tahun. Ibu mertuaku, yang sejak tadi diam, mulai menangis. Adrian, apa maksud semua ini? Apa benar yang dikatakan oleh Amira? Tanyanya dengan suara parau. Adrian tidak menjawab. Wajahnya terlihat seperti orang yang kehilangan akal. Ayu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, seolah berharap dia bisa menghilang dari tempat itu. 7 tahun, Adrian. 7 tahun kamu mempermainkan aku. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku menatapnya tajam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku melihat pesan-pesan kalian. Aku mendengar bisikan rekan-rekan kantormu. Tapi aku diam, berharap kamu akan berubah. Aku bertahan demi anak kita, demi menjaga kehormatan keluarga. Tapi tidak lagi, Adrian. Tidak lagi. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Ayahku yang biasanya pendiam mulai angkat bicara. Adrian, jika kau memang bersalah, aku tidak akan tinggal diam. Kami sekeluarga telah menerima dan mempercayaimu. Tapi ini penghinaan. Suaranya menggelegar, membuat Ayu tersentak. Maafkan aku. Adrian akhirnya membuka mulut. Suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Aku hilaf. Aku tertawa sinis. Hilaf? Hilaf itu terjadi sekali, Adrian. Bukan 7 tahun berturut-turut. Jangan kau permainkan aku dengan kata-kata kosongmu. Ayu akhirnya angkat bicara. Amira, aku juga salah. Aku jatuh cinta pada Adrian. Aku tahu seharusnya aku tidak. Diam. Aku memotongnya dengan tegas. Kamu pikir aku butuh alasanmu? Cinta? Apa kamu tahu bagaimana rasanya tidur setiap malam dengan rasa curiga? Bagaimana aku harus berpura-pura tersenyum di depan anakku, sementara hatiku hancur berkeping-keping? Cinta? Itu omong kosong. Ayu terdiam. Wajahnya memerah, tapi dia tidak berani mengangkat pandangannya. Aku kembali menatap Adrian. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Adrian? Aku mencintaimu sepenuh hati.
Aku menyerahkan segalanya untukmu, bahkan mimpiku. Tapi kamu malah menghancurkan semuanya." Adrian tidak menjawab. Dia hanya menunduk, seolah menunggu vonis terakhir. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. "Aku ingin kalian berdua mendengarkan baik-baik," kataku dengan suara yang bergetar, tetapi tegas. "Mulai hari ini, aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang terus-menerus memaafkan. Aku akan pergi, dan aku akan membawa anakku. Kamu tidak pantas menjadi ayah, Adrian. Dan kamu," aku menoleh ke arah Ayu, "kamu akan selalu menjadi bayangan kelam yang tidak akan pernah bisa menutupi dosa-dosamu." Ibu mertuaku menangis semakin keras. Ayahku hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah penuh kekecewaan. "Amira, kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan," katanya mencoba menenangkan. Aku menatapnya dengan air mata yang akhirnya jatuh. "Ayah, aku sudah cukup sabar. Jika aku terus diam, ini tidak akan pernah berakhir. Aku berhak untuk bahagia, dan aku tidak akan menemukannya di sini." Dengan langkah mantap, aku menuju kamar untuk mengemasi barang-barangku. Aku tidak peduli dengan tatapan kasihan atau penyesalan yang mungkin ada di wajah mereka. Yang aku tahu, malam itu adalah akhir dari kebohongan yang selama ini menghantuiku. Aku akan memulai hidup baru, meski harus melangkah sendirian. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari belum sepenuhnya terbit. Namun suara burung yang berkicau di luar jendela mengingatkanku bahwa dunia tetap berjalan meski hatiku tengah runtuh. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper yang telah kupenuhi semalam. Keputusan untuk pergi ini bukan hal yang mudah, tapi aku tahu, jika terus bertahan, aku hanya akan semakin hancur. Suara ketukan pintu mengusikku dari lamunan. "Amira, ini ibu. Boleh ibu masuk?" Suara lembut ibu mertuaku terdengar dari balik pintu. Aku tidak segera menjawab, tetapi akhirnya aku berdiri dan membuka pintu. Wajah ibu mertuaku terlihat lebih tua dari biasanya. Matanya sembab, seolah semalaman dia tidak berhenti menangis. Aku tahu dia adalah korban lain dari pengkhianatan Adrian, meskipun tidak seberat aku. "Amira, ibu tahu apa yang Adrian lakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi apa kau benar-benar yakin ingin pergi?" tanyanya dengan suara serak. Aku menatap matanya yang penuh harap. Aku sudah cukup lama bertahan. Aku lelah berjuang sendirian sementara Adrian terus bermain di belakangku. Aku harus menyelamatkan diri. Setidaknya demi anakku. Ibu mertuaku menarik napas panjang. Dia tahu kata-kataku benar, tetapi tetap sulit baginya menerima kenyataan ini. Ibu tidak bisa membela Adrian. Tapi ibu mohon, jika kau merasa butuh waktu untuk berpikir, jangan terburu-buru membuat keputusan besar. Setidaknya untuk Arsyad. Nama anakku disebut, dan aku merasakan nyeri di dada. Dia memang alasan utamaku bertahan selama ini. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Bu, aku tidak akan melarang Adrian bertemu dengan Arsyad. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan pengkhianatan ini. Aku harus pergi, jawabku tegas. Ibu mertuaku akhirnya mengangguk dengan berat hati. "Baiklah, Amira. Ibu tidak akan menghalangimu. Tapi ibu mohon, jaga komunikasi kita. Ibu akan selalu ada untukmu dan Arsyad." Aku hanya bisa mengangguk sebelum beliau memelukku erat. Ada rasa sedih yang mendalam, tapi juga kelegaan karena setidaknya aku tidak perlu memutus hubungan dengan beliau. Setelah ibu mertuaku pergi, aku menyelesaikan persiapanku. Aku menatap rumah ini untuk terakhir kalinya, mengenang setiap sudut yang penuh kenangan. Namun, aku tahu,
Kenangan itu sudah tercoreng oleh luka yang tak akan pernah sembuh. Ketika aku melangkah keluar dengan koper di tangan, Adrian berdiri di depan pintu. Wajahnya masih menyiratkan kelelahan dan penyesalan yang mendalam. "Amira, tolong jangan pergi. Aku tahu aku salah, tapi aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Demi kamu, demi Arsyad," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayainya, tapi terlalu banyak luka yang telah dia torehkan. "Kamu sudah diberi kesempatan selama 7 tahun, Adrian. Tapi kamu memilih untuk terus menyakitiku. Aku sudah selesai. Ini bukan tentang balas dendam atau ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menemukan kedamaian." Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Amira, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah." Aku menggeleng pelan. "Kamu sudah kehilangan kesempatan itu, Adrian. Sekarang, aku harus memikirkan diriku sendiri dan masa depan anak kita." Aku berbalik, melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Dengan air mata yang mengalir deras, aku meninggalkan rumah itu. Perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang harus kujalani, meski penuh dengan tantangan dan rasa sakit. Hari-hari setelah kepergianku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku dan Arsyad tinggal di apartemen kecil yang jauh dari rumah lama kami. Meski ruangannya sempit, ada kedamaian yang mulai kurasakan. Setiap malam, aku menatap wajah Arsyad yang tertidur pulas, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Adrian terus mencoba menghubungiku. Pesan-pesannya seringkali panjang dan penuh penyesalan. Namun, aku tidak menjawab satu pun. Aku butuh waktu untuk benar-benar memulihkan diri. Aku tahu, jika aku membuka celah sedikit saja, aku bisa terjebak kembali dalam lingkaran yang sama. Di tengah perjuangan ini, aku menemukan dukungan dari sahabatku, Dinda. Dia sering datang mengunjungi kami, membawa makanan atau hanya sekadar menemani. "Amira, aku kagum sama kamu. Tidak semua wanita punya keberanian seperti kamu," katanya suatu malam saat kami duduk di balkon kecil apartemenku. Aku hanya tersenyum tipis. "Aku tidak merasa berani, Din. Aku hanya tidak punya pilihan lain." Dinda menggeleng. "Kamu punya pilihan. Tapi kamu memilih jalan yang sulit karena kamu tahu itu yang terbaik untukmu dan Arsyad. Itu keberanian, Mira." Kata-katanya membuat hatiku sedikit hangat. Aku menyadari bahwa meski jalanku berat, aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli padaku dan mendukung keputusanku. Namun, hidup tidak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, Adrian muncul di apartemenku tanpa pemberitahuan. Aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah penuh keputusasaan. "Amira, aku mohon, izinkan aku berbicara. Hanya 5 menit saja," pintanya. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya membiarkannya masuk. Arsyad sedang bermain di kamar. Jadi aku merasa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan anakku. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu," Adrian memulai dengan suara berat. "Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar ingin berubah." Aku menatapnya dengan mata dingin. "Adrian, kamu tahu berapa kali aku berharap kamu akan berubah? Berapa malam aku menangis berharap kamu kembali menjadi pria yang aku nikahi? Aku lelah berharap, dan sekarang aku hanya ingin hidupku tenang." Dia terdiam, jelas tidak tahu harus berkata apa.
Aku melanjutkan, kamu tetap bisa bertemu dengan Arsyad. Dia berhak punya ayah, tapi itu saja. Jangan berharap lebih dariku. Adrian mengangguk pelan. Aku akan menerima apapun yang kamu putuskan. Tapi aku akan terus mencoba. Amira, demi Arsyad, demi kamu. Aku tidak menjawab, hanya mengalihkan pandanganku ke arah jendela. Adrian akhirnya pergi, meninggalkan rasa pahit yang sulit dihapus. Meski hatiku masih terluka, aku tahu satu hal, aku harus tetap kuat, demi diriku sendiri dan anakku. Kehidupan baru yang kuimpikan masih jauh dari kata sempurna. Tetapi aku yakin, lambat laun, aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari berjalan lambat. Namun aku mencoba menata hidupku kembali. Aku mendaftarkan Arsyad ke sekolah terdekat dan mulai mencari pekerjaan yang bisa menopang kehidupan kami. Meski kesibukan itu membantu mengalihkan pikiranku, bayangan Adrian dan Ayu masih sesekali menghantui. Aku berpikir semuanya akan membaik dengan jarak, tapi kenyataannya lebih rumit dari itu. Seminggu setelah Adrian datang ke apartemenku, aku menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Adrian telah mengajukan gugatan hak asuh bersama untuk Arsyad. Tanganku gemetar membaca surat itu. Ini seperti lemparan batu yang menghantam wajahku. Setelah semua yang dia lakukan, sekarang dia ingin merebut separuh waktu dengan anakku? Aku menghubungi Dinda segera. Din, Adrian menuntut hak asuh bersama, kataku dengan suara gemetar. Apa? Dia gila. Setelah semua yang terjadi, dia masih punya keberanian melakukan ini. Dinda terdengar geram. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi aku tidak akan membiarkan Arsyad menjadi alat baginya untuk menebus kesalahan atau mempermainkan aku lagi. Jawabku tegas. Hari mediasi tiba, dan aku berjalan masuk ke ruang pengadilan dengan dada sesak. Adrian duduk di sisi lain meja, dengan seorang pengacara yang terlihat dingin dan profesional. Dia menatapku sejenak, tetapi aku mengalihkan pandangan. Pengacara Adrian membuka pembicaraan dengan nada formal. Kami di sini untuk memastikan bahwa Tuan Adrian dapat memainkan peran penting sebagai ayah dalam kehidupan anaknya. Klien saya merasa bahwa hubungan dengan putranya tidak boleh terputus hanya karena adanya konflik antara orang tua. Aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku menjawab dengan suara tegas, sebagai ibu, aku tidak pernah bermaksud memutus hubungan Arsyad dengan ayahnya. Tapi setelah apa yang Adrian lakukan, aku tidak yakin dia bisa menjadi figur ayah yang baik. Keputusan ini bukan soal hubungan pribadi. Amira, Adrian angkat bicara untuk pertama kalinya. Arsyad berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kami. Aku tertawa kecil, sinis. Setelah 7 tahun kau mengkhianati kepercayaan keluarga ini, sekarang kau berbicara soal memperbaiki hubungan? Jangan jadikan anak kita sebagai tameng, Adrian. Hakim menengahi, meminta kami untuk tetap tenang dan fokus pada kepentingan Arsyad. Namun, suasana tetap memanas. Adrian dan pengacaranya terus mencoba menggiring opini bahwa aku terlalu emosional untuk membuat keputusan yang objektif. Setelah sesi itu, aku keluar dari ruang mediasi dengan dada yang terasa sesak. Di luar, Dinda sudah menunggu. Bagaimana hasilnya? Tanyanya cemas. Belum ada keputusan. Mereka mau mengatur pertemuan lanjutan. Jawabku dengan lelah. Aku tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang. Adrian sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku harus bersiap menghadapi setiap serangan yang mungkin datang. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi.
Adrian mulai mengirim pesan-pesan ancaman halus, mengatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa aku tidak layak menjadi ibu tunggal. Dia mencoba membuatku gentar, tetapi aku tidak menunjukkan rasa takut. Puncaknya terjadi ketika suatu malam aku pulang dari tempat kerja dan menemukan apartemenku dalam keadaan berantakan. Barang-barangku berserakan, dan pintu lemari pakaian terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tetapi jelas seseorang telah masuk tanpa izin. Aku langsung menghubungi petugas keamanan apartemen dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Dalam hati, aku yakin ini adalah peringatan dari Adrian. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan dan bisa menyusup ke dalam kehidupanku kapan saja. Ketakutanku semakin menjadi ketika suatu hari Arsyad pulang dari sekolah dengan wajah cemas. "Ibu, tadi di sekolah ada pria yang bilang dia teman ayah. Katanya polos. Dia tanya-tanya tentang kita. Aku nggak kenal dia. Jadi aku nggak jawab apa-apa." Jantungku berdebar kencang. "Apa kamu ingat wajahnya, sayang?" Tanyaku sambil berusaha tetap tenang. Arsyad mengangguk. Dia tinggi, pakai jaket hitam. Aku mencoba menenangkan Arsyad, tetapi di dalam hatiku, aku tahu ini adalah langkah berikutnya dari Adrian untuk membuatku merasa tidak aman. Aku segera menghubungi pengacaraku dan menceritakan semua kejadian itu. "Kita harus mengambil tindakan sebelum dia melangkah lebih jauh," kataku tegas. Pengacaraku mengangguk. "Kita akan ajukan bukti ini ke pengadilan. Jika kita bisa membuktikan bahwa Adrian mengintimidasi dan mengganggu kehidupan pribadi Anda, itu akan memperkuat posisi Anda dalam hak asuh." Konflik ini tidak hanya menguras emosiku, tetapi juga fisikku. Aku mulai merasa lelah, tetapi setiap kali melihat wajah Arsyad, aku menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Pada suatu malam yang tenang, aku duduk di samping tempat tidur Arsyad sambil memandangi wajahnya yang damai dalam tidur. Aku berbisik pelan, "Ibu akan melindungimu, sayang. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, ibu akan pastikan kamu tumbuh dengan cinta yang tulus, jauh dari semua kebohongan dan luka." Namun, aku tahu, perang ini masih jauh dari selesai. Adrian tidak akan menyerah, dan aku harus bersiap menghadapi babak berikutnya. Malam itu aku terjaga hingga larut. Pikiran tentang Adrian dan ancaman-ancamannya terus menghantuiku. Aku tahu, jika aku tidak melawan, dia akan terus menyerang dan menghancurkan sisa ketenangan yang coba kubangun untukku dan Arsyad. Tapi, bagaimana caranya? Aku hanya seorang ibu tunggal tanpa kekuatan dan koneksi besar seperti dia. Namun, aku sadar bahwa aku tidak boleh menyerah. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari kepala sekolah Arsyad. "Ibu Amira, kami perlu berbicara. Ada seseorang yang mencoba mendekati Arsyad lagi di sekolah. Pria itu mengaku sebagai kerabat, tapi kami sudah melarangnya masuk." Aku menggenggam ponsel erat, berusaha menahan getaran di suaraku. "Terima kasih telah melindungi anak saya. Saya akan pastikan ini tidak terulang," jawabku. Setelah menutup telepon, aku merasakan kemarahan membuncah. Adrian benar-benar melampaui batas. Dengan emosi yang berkecamuk, aku meneleponnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku mengabaikannya, dia menjawab panggilanku dengan nada santai. "Akhirnya kamu menelepon. Aku tahu kamu akan datang padaku," ucapnya dengan nada penuh kemenangan. "Apa yang kamu lakukan, Adrian? Mengganggu Arsyad di sekolah? Apa kamu pikir ini akan membuatku menyerah?" Suaraku terdengar tegas meski hatiku bergetar. Dia tertawa kecil. "Aku hanya ingin memastikan anakku baik-baik saja. Kamu yang membuat ini rumit, Amira."
Kalau kamu mau berdamai, semua ini tidak perlu terjadi. Berdamai? Aku nyaris tertawa mendengar kata itu. Setelah 7 tahun kau menghancurkan rumah tangga kita, sekarang kau menginginkan perdamaian? Kau bahkan berani menggunakan anak kita untuk mengancamku. Kau bukan ayah, Adrian. Kau monster. Terdengar keheningan sejenak di ujung telepon. Namun, suaranya berubah dingin saat menjawab, "Kalau kau terus melawanku, kau akan menyesal." Ini bukan ancaman, Amira. Ini peringatan. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Namun, di balik ketakutanku, ada tekad yang semakin menguat. Aku tahu, aku harus mengambil langkah yang lebih berani untuk melindungi diriku dan Arsyad. Beberapa minggu kemudian, mediasi kedua dijadwalkan. Kali ini aku datang dengan membawa bukti-bukti. Aku telah merekam semua pesan dan panggilan Adrian yang bernada mengancam, serta melampirkan laporan dari kepala sekolah Arsyad tentang insiden pria misterius itu. Pengacaraku meyakinkan bahwa ini akan menjadi titik balik. Namun, Adrian datang dengan strategi baru. Dia membawa Ayu, wanita yang selama ini menjadi sumber kehancuran pernikahan kami. Ayu duduk di sebelah Adrian dengan raut wajah penuh percaya diri, seolah dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ketika sesi dimulai, pengacara Adrian memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa aku adalah ibu yang overprotektif dan tidak membiarkan Arsyad memiliki hubungan sehat dengan ayahnya. Tuan Adrian hanya ingin menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Namun Ibu Amira terus mempersulitnya dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar, katanya dengan nada dingin. Aku mencengkeram tangan di bawah meja, berusaha menahan diri untuk tidak meledak. Namun, ketika Adrian mulai berbicara, emosiku sulit dikendalikan. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku. Amira terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak cukup memberikan perhatian pada Arsyad. Ucapnya dengan nada sok bijak. Cukup. Aku berdiri, tidak bisa lagi menahan amarah. Jangan berani-beraninya kau bicara soal perhatian, Adrian. Selama 7 tahun aku yang membesarkan Arsyad sendirian. Sementara kau sibuk dengan wanita ini, aku menunjuk Ayu, yang tampak terkejut namun tetap berusaha tenang. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan di ruang sidang. Namun, emosiku sudah terlalu memuncak. Kalian berdua telah menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kalian ingin merebut anakku? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Adrian mencoba membela diri, tetapi suasana sudah terlalu panas. Hakim akhirnya menunda sesi tersebut, memutuskan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan lebih banyak bukti dan saksi. Setelah keluar dari ruang sidang, aku duduk di tangga pengadilan, mencoba menenangkan diri. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku merasa lelah, tetapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Dinda datang dan memelukku erat. Kamu kuat, Mira. Mereka tidak akan menang. Aku di sini untukmu. Aku mengangguk pelan. Meski rasanya berat, dukungan dari orang-orang terdekat memberiku kekuatan untuk terus bertahan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi aku tidak akan menyerah sampai aku benar-benar memenangkan hak untuk melindungi Arsyad. Kini, aku hanya bisa berharap bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran, meskipun jalan yang harus kutempuh penuh dengan rintangan dan luka. Hari-hari setelah sidang itu menjadi ujian terberat dalam hidupku. Setiap kali aku menatap wajah Arsyad yang polos, hatiku terasa remuk. Aku merasa lelah, tetapi aku tahu perjuanganku baru saja dimulai. Adrian dan Ayu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan aku harus siap melawan mereka dengan segala cara.
pada malam yang sunyi, ketika Arsyad sudah terlelap, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi dokumen-dokumen yang telah disiapkan pengacaraku. Laporan kepala sekolah, rekaman pesan Adrian, foto-foto yang kuambil sebagai bukti, semuanya tersebar di meja. Aku tahu bukti ini cukup kuat, tapi aku juga sadar Adrian punya kekuatan finansial yang jauh lebih besar untuk menguasai situasi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Pengacaraku menelepon dan memberitahuku bahwa Adrian berencana membawa saksi untuk melawan tuduhanku. Mereka akan menggunakan argumen bahwa Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak memberikan perhatian penuh pada Arsyad, katanya dengan nada serius. Aku terdiam sejenak. Sakit rasanya mendengar Adrian mencoba menyerangku dari sisi itu. Selama ini, aku bekerja keras demi Arsyad. Semua yang kulakukan adalah untuk masa depannya. Namun, sekarang pekerjaanku digunakan sebagai senjata untuk melawanku. Apa kita punya peluang? Tanyaku dengan suara bergetar. Kita masih punya bukti kuat, Amira. Tapi mereka pasti akan mencoba menyerang karakter Anda. Kita harus siap, jawabnya meyakinkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, aku akan lakukan apapun yang diperlukan untuk menang. Sidang berikutnya tiba dengan suasana yang lebih tegang. Adrian dan Ayu datang dengan percaya diri, membawa seorang wanita parubaya yang ternyata adalah saksi mereka. Seorang pengasuh lama yang pernah kujadikan pengganti sementara untuk menjaga Arsyad saat aku sibuk bekerja. Pengacara Adrian mulai menginterogasi saksi itu. Apakah Anda pernah melihat Ibu Amira menunjukkan tanda-tanda lalai dalam mengasuh anaknya? Wanita itu menjawab dengan nada hati-hati, seolah sudah dilatih sebelumnya. Bukan lalai, tapi Ibu Amira sering terlihat kelelahan dan stres. Kadang-kadang dia pulang larut malam, dan Arsyad sering ditinggal sendirian bersama saya. Aku mencengkeram tangan erat di bawah meja. Rasanya ingin aku memotong kesaksian itu, tetapi pengacaraku menahanku dengan tatapan tenang. Setelah kesaksian itu selesai, giliran pengacaraku bertanya, "Apa Anda melihat Ibu Amira pernah melupakan kebutuhan Arsyad? Apakah dia pernah menunjukkan sikap tidak peduli atau kasar?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Dia selalu memastikan semua kebutuhan Arsyad terpenuhi. Bahkan ketika dia sibuk, dia selalu memeriksa keadaan Arsyad melalui telepon. Terima kasih. Jadi, Anda setuju bahwa Ibu Amira adalah ibu yang peduli, meskipun memiliki tanggung jawab pekerjaan yang berat? Tanyanya tegas. Saksi itu mengangguk pelan. Ya, saya setuju. Aku merasakan sedikit kelegaan, tetapi aku tahu ini belum selesai. Adrian masih punya kartu yang mungkin akan dia mainkan di saat-saat terakhir. Malam sebelum sidang terakhir, aku menerima panggilan tak terduga dari nomor yang tidak dikenal. Ketika aku mengangkatnya, suara Ayu terdengar di ujung telepon. "Kau pikir kau akan menang, Amira?" ucapnya dengan nada mengejek. Adrian sudah mempersiapkan semuanya. Kau hanya membuang waktu dan tenaga. Apa maumu, Ayu? Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang meski hatiku bergejolak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak ada gunanya melawan kami. Adrian berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Arsyad. Kau harusnya bersyukur. Bersyukur? Setelah kalian menghancurkan hidupku dan Arsyad, jangan berharap aku akan menyerah. Jawabku dengan tegas sebelum menutup telepon. Hari terakhir sidang tiba. Aku datang dengan penuh tekad, meskipun tubuhku terasa lelah. Kali ini, aku membawa saksi, Dinda, yang selama ini menyaksikan perjuanganku membesarkan Arsyad sendirian.
Dinda memberikan kesaksiannya dengan penuh emosi. Amira adalah seorang ibu yang luar biasa. Dia bekerja keras untuk memastikan Arsyad mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Saya tahu betapa sulitnya hidup yang dia jalani setelah dikhianati oleh suaminya, tapi dia tidak pernah menyerah. Ketika giliran Adrian memberikan pernyataan terakhirnya, dia mencoba menampilkan citra sebagai ayah yang peduli. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya dan menjadi ayah yang baik untuk Arsyad, katanya dengan nada memelas. Namun, aku tahu kata-katanya penuh kepalsuan. Ketika hakim memberiku kesempatan untuk berbicara, aku berdiri dan menatap Adrian dengan mata yang penuh dengan luka dan kekuatan. Yang mulia, aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Selama bertahun-tahun, saya membesarkan anak saya dengan cinta dan pengorbanan, meskipun tanpa dukungan dari suaminya. Adrian mungkin bisa berbicara soal niatnya memperbaiki hubungan, tetapi tindakan dan ancaman yang dia lakukan belakangan ini menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan Arsyad. Dia hanya peduli pada egonya. Saya mohon, jangan biarkan anak saya menjadi korban dari ambisi dan manipulasi seperti ini. Ruang sidang hening. Adrian tampak gelisah. Sementara Ayu menunduk, tidak berani menatap siapapun. Hakim mengetuk palu dan memutuskan bahwa keputusan akhir akan diberikan minggu depan. Aku tahu, minggu itu akan menjadi penantian yang berat. Tapi aku juga tahu, aku telah memberikan segalanya dalam perjuangan ini. Dan kali ini, aku bertekad tidak akan kalah. Hari-hari menunggu keputusan sidang adalah ujian mental yang tak tertahankan. Setiap malam aku terbangun dengan pikiran yang berputar, membayangkan skenario terburuk, memikirkan Arsyad, dan mengingat semua luka yang ditorehkan Adrian. Namun, di tengah kegelisahan itu, aku menemukan kekuatan dari doa. Aku memohon pada Tuhan agar keadilan berpihak padaku, agar anakku tidak terpisah dariku. Di sela-sela penantian, aku mendapati pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Kau akan menyesal jika terus melawan." Aku tahu itu dari Adrian. Namun kali ini, aku tidak membalas. Aku sadar, reaksi hanya akan memberinya kepuasan. Seminggu berlalu, dan akhirnya hari keputusan tiba. Aku memasuki ruang sidang dengan langkah mantap, meskipun hatiku berdebar. Arsyad tidak kubawa. Aku ingin dia tetap terlindungi dari drama ini. Adrian dan Ayu sudah duduk di kursinya. Keduanya tampak percaya diri. Aku menatap mereka sejenak, lalu mengalihkan pandanganku ke arah hakim. Sidang dibuka dengan suasana formal. Hakim mulai membaca rangkuman bukti dan kesaksian dari kedua belah pihak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku menggenggam erat tangan di pangkuanku, menahan diri agar tetap tenang. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan. Hakim berhenti sejenak, menatap kami satu persatu. Napasku tertahan. Bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, Amira Lestari. Aku menutup mulut, air mata langsung mengalir. Perasaan lega yang luar biasa menguasai diriku. Akhirnya, perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku berhasil melindungi Arsyad. Namun, Adrian bangkit dari kursinya dengan wajah memerah. Yang mulia, ini tidak adil. Saya ayah kandungnya, dan saya punya hak untuk mendidik anak saya. Suaranya menggema di ruang sidang. Hakim menatapnya tajam. Keputusan ini sudah final, Tuan Adrian. Anda masih memiliki hak kunjungan sesuai jadwal yang telah ditentukan, tetapi hak asuh utama tetap pada Ibu Amira. Adrian menggeram pelan, lalu berjalan keluar ruang sidang dengan langkah kasar,
diikuti Ayu yang tampak panik. Aku menghela napas panjang, merasa beban berat perlahan mulai terangkat. Setelah sidang berakhir, Dinda mendekat dan memelukku erat. "Kamu menang, Mira. Kamu berhasil melindungi Arsyad." Aku mengangguk sambil tersenyum, meski air mata masih mengalir. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Adrian tidak akan diam begitu saja, dan aku harus tetap waspada. Seperti yang kuduga, Adrian mencoba segala cara untuk mengganggu kehidupanku setelah keputusan sidang. Dia mengirim pesan-pesan ancaman, bahkan beberapa kali datang ke rumahku di malam hari, menggedor pintu dengan keras. Aku sudah melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi dia selalu berhasil menghilang sebelum petugas datang. Pada suatu malam, saat aku sedang menidurkan Arsyad, terdengar suara kaca pecah dari ruang tamu. Aku terlonjak, segera berlari ke sana dan menemukan jendela depan rumahku hancur, dengan batu besar tergeletak di lantai. Di batu itu, terdapat kertas kecil yang diikat dengan karet. Pesan di kertas itu berbunyi, "Ini baru permulaan. Kau akan membayar semuanya." Tanganku gemetar saat membacanya. Aku segera menelepon polisi, tapi seperti biasa, tidak ada jejak Adrian yang bisa ditemukan. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk memperketat keamanan rumah. Aku memasang kamera pengawas dan mengganti semua kunci. Aku juga meminta bantuan seorang teman untuk menjaga Arsyad sementara aku bekerja. Aku tidak akan membiarkan Adrian menyentuh kehidupanku lagi. Namun, di tengah semua ketegangan itu, aku juga berusaha memberikan kehidupan normal untuk Arsyad. Aku membawanya bermain ke taman, mengajaknya belajar bersama, dan memastikan dia merasa dicintai. Setiap senyum dan tawa Arsyad menjadi sumber kekuatanku untuk terus maju. Satu malam, saat aku sedang bekerja di ruang tamu, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi akhirnya kuputuskan untuk menjawab. "Amira." Suara Adrian terdengar di ujung telepon, kali ini lebih tenang daripada sebelumnya. "Aku ingin bicara baik-baik." "Apa lagi yang kau inginkan, Adrian?" tanyaku dengan nada tegas. "Aku ingin kita menyelesaikan ini tanpa perlu ada konflik lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup Arsyad. Itu saja," katanya dengan nada yang hampir memohon. Aku terdiam sejenak, berusaha memahami maksud di balik kata-katanya. "Kau punya hak kunjungan, Adrian. Aku tidak pernah melarangmu untuk melihat Arsyad. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan hidupnya lagi." "Aku berjanji tidak akan mengganggu," jawabnya cepat. "Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik." "Aku sudah mendengar janji-janji seperti itu sebelumnya," jawabku dingin. "Jika kau benar-benar peduli pada Arsyad, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata." Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban darinya. Meski aku ingin percaya bahwa dia benar-benar ingin berubah, luka yang ditorehkannya selama ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang, meskipun aku tetap waspada. Adrian tampaknya mulai menurunkan intensitas ancamannya, tetapi aku tidak lengah. Aku tahu dia bisa kembali kapan saja dengan rencana baru. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Adrian, mengganggu kedamaian yang sudah mulai kubangun bersama Arsyad. Perjuangan ini mungkin belum berakhir, tetapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku adalah seorang ibu, dan aku akan melakukan segalanya demi melindungi anakku. Malam itu, hujan deras mengguyur kota.
Aku duduk di ruang tamu sambil menenangkan Arsyad yang ketakutan dengan suara petir. Tanganku membelai rambutnya pelan, mencoba membuatnya nyaman, meski pikiranku dipenuhi kegelisahan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hujan lebat, ya? Semoga kau dan Arsyad tidak apa-apa. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini dari Adrian. Dia sedang memantau kami, entah dari mana. Aku langsung memeriksa jendela dan pintu, memastikan semuanya terkunci rapat. Kita aman, sayang. Ibu ada di sini, bisikku pada Arsyad yang mulai terlelap di pelukanku. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sesaat. Beberapa jam kemudian, tepat saat hujan mulai mereda, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Aku langsung berdiri, tubuhku tegang. Kamera pengawas yang baru kupasang menunjukkan bayangan seseorang berdiri di dekat pagar. Tangannya menyentuh gerbang dengan gerakan pelan, seolah sengaja ingin menunjukkan kehadirannya. Aku segera menelepon polisi sambil memantau layar. Ada seseorang di depan rumah saya. Tolong segera datang, kataku panik. Namun, saat aku kembali melihat layar, bayangan itu sudah menghilang. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Keesokan paginya, aku menemukan surat terselip di bawah pintu. Surat itu ditulis tangan, dengan huruf yang tergores tajam. Kau pikir bisa lari dariku? Aku akan selalu ada. Arsyad adalah milikku juga. Tubuhku langsung gemetar. Aku tahu ini bukan hanya ancaman kosong. Adrian semakin berani, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutannya. Aku segera menghubungi pengacaraku. Kita harus mengambil tindakan lebih serius. Adrian terus mengancam, dan aku tidak akan membiarkannya mengganggu hidupku lagi. Pengacaraku menyarankan untuk meminta perintah penahanan kepada pengadilan. Kita punya cukup bukti dari pesan dan ancaman yang dia kirimkan, katanya dengan nada tegas. Aku setuju. Ini harus segera dihentikan. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan surat keputusan dari pengadilan. Perintah penahanan resmi dikeluarkan, melarang Adrian mendekati aku dan Arsyad dalam jarak tertentu. Aku merasa sedikit lega, meskipun di sudut hati, aku tahu ini mungkin belum cukup menghentikannya. Dan benar saja, malam berikutnya telepon rumahku berdering tanpa henti. Ketika aku mengangkatnya, tidak ada suara di seberang. Aku bisa merasakan nafas seseorang, tetapi dia tidak bicara. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun, teror itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, saat aku mengantar Arsyad ke sekolah, aku merasa ada mobil yang terus mengikuti kami. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi naluriku mengatakan ada yang tidak beres. Aku segera melapor ke polisi lagi, memberikan nomor plat mobil yang sempat kulihat. Polisi berjanji akan menyelidiki, tetapi aku tahu Adrian punya cara untuk menyembunyikan jejaknya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku baru saja pulang dari kantor ketika aku melihat pintu rumahku sedikit terbuka. Jantungku berdegup kencang. Aku yakin telah menguncinya sebelum berangkat. Aku memutuskan untuk tidak masuk dulu. Sebaliknya, aku menelepon polisi dan menunggu mereka tiba. Dalam waktu 10 menit, mereka datang dan memeriksa rumahku. Ternyata benar, ada tanda-tanda seseorang telah masuk. Beberapa barang berharga di ruang tamu hilang, tetapi yang paling mengejutkan adalah foto keluarga yang biasa tergantung di dinding kini tergeletak di lantai, dengan kaca bingkainya pecah. Aku merasakan amarah membuncah. Ini sudah keterlaluan. Adrian tidak hanya mencoba mengintimidasiku,
Dia juga berusaha menghancurkan ketenangan hidupku. Polisi menemukan jejak sepatu yang mengarah ke jendela belakang. Kami akan meningkatkan patroli di sekitar rumah Anda, Bu Amira. Pastikan Anda selalu mengunci pintu dan jendela, serta segera lapor jika ada hal mencurigakan, kata salah satu petugas. Aku mengangguk, meski hatiku masih diliputi ketakutan. Namun, satu malam yang tak pernah kulupakan adalah ketika aku menerima telepon dari seorang pria misterius. Suaranya berat dan kasar. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada anakmu, serahkan hak asuh itu pada Adrian, katanya dengan nada mengancam. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara gemetar. Kau tahu apa yang ku maksud. Adrian ingin Arsyad, dan kau harus menyerahkannya. Balasnya sebelum menutup telepon. Air mataku mengalir. Aku merasa terpojok. Tapi aku juga tahu, menyerah bukanlah pilihan. Aku harus melindungi Arsyad dengan segala cara. Aku memutuskan untuk meningkatkan keamanan. Aku meminta bantuan seorang teman yang bekerja di perusahaan keamanan untuk memasang alarm dan kamera tambahan di rumahku. Selain itu, aku menghubungi seorang psikolog untuk membantu Arsyad menghadapi situasi ini tanpa merasa trauma. Setiap langkah yang kuambil adalah demi melindungi anakku. Aku tahu Adrian akan terus mencoba, tetapi aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidupku. Di tengah semua kekacauan ini, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bertahan. Karena ini bukan hanya tentangku, tetapi tentang masa depan Arsyad. Beberapa minggu berlalu dengan ketegangan yang terus mengintai. Adrian tidak menunjukkan dirinya secara langsung, tapi aku tahu dia belum menyerah. Panggilan-panggilan misterius masih sering datang. Begitu pula pesan-pesan ancaman yang membuatku semakin waspada. Pada suatu malam, aku mendapati pintu pagar depan rumahku dicoret-coret dengan cat merah. Tulisan besar yang terbaca jelas, "Anakku bukan milikmu." Tubuhku langsung lunglai. Arsyad, yang kebetulan melihatnya, bertanya dengan polos, "Ibu, siapa yang menulis itu? Apa mereka marah pada kita?" Aku menahan tangis sambil memeluk Arsyad erat. "Tidak, sayang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ibu janji." Kejadian ini semakin mempertebal tekadku. Aku harus mengakhiri teror ini. Aku kembali menghubungi polisi dan meminta perlindungan ekstra. Petugas yang datang mencatat laporan dan menyarankan agar aku mempertimbangkan pindah sementara ke tempat yang lebih aman. Bu Amira, dengan situasi seperti ini, sebaiknya Anda dan anak Anda tinggal di tempat yang sulit ditemukan, ujar salah satu petugas. Namun, aku menolak. Ini adalah rumahku, dan aku tidak akan membiarkan Adrian menang dengan membuatku lari. Aku memutuskan untuk bertahan. Malam berikutnya, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat tengah malam, aku terbangun oleh suara alarm keamanan yang berbunyi nyaring. Aku langsung berlari ke ruang tamu dan melihat melalui layar kamera pengawas. Ada seseorang yang mencoba memanjat pagar belakang rumahku. Sosok itu mengenakan hoodie gelap, tapi gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aku segera menghubungi polisi, tapi saat mereka tiba, sosok itu sudah menghilang. Polisi hanya menemukan bekas jejak kaki di tanah basah, tapi tak ada petunjuk lain yang bisa mengarah pada pelaku. Kami akan menyelidiki lebih lanjut, Bu Amira. Tapi sebaiknya Anda tetap waspada, ujar salah satu petugas. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan Arsyad yang tampak ketakutan. Ibu ada di sini, Arsyad. Kita akan baik-baik saja, bisikku, meski hatiku masih dipenuhi kecemasan. Seminggu kemudian, aku menerima panggilan dari pengacaraku. Amira,
Kami baru saja menerima dokumen dari pihak Adrian. Mereka mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Apa artinya ini? Apakah aku harus kembali ke pengadilan? Ya, kita harus menghadapi sidang banding. Tapi jangan khawatir. Kita punya bukti dan alasan kuat untuk mempertahankan hak asuh Arsyad. Jawabnya dengan nada meyakinkan. Aku merasa lelah, tapi aku tahu ini belum selesai. Aku harus terus berjuang demi Arsyad. Sidang banding berlangsung dengan suasana yang jauh lebih tegang. Adrian hadir dengan pengacaranya, membawa argumen dan bukti baru yang mereka klaim sebagai alasan untuk merebut hak asuh Arsyad. Salah satu poin yang mereka angkat adalah bahwa aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak bisa memberikan perhatian penuh pada Arsyad. Aku mendengarkan semua itu dengan hati yang bergejolak. Ketika tiba giliran pengacaraku untuk berbicara, dia dengan tegas membantah setiap tuduhan, menunjukkan bukti bahwa aku selalu mengutamakan kebutuhan Arsyad, meski harus bekerja keras. Yang mulia, klien saya adalah seorang ibu yang telah berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Sementara Tuan Adrian, selama ini justru lebih banyak memberikan tekanan dan ancaman kepada klien saya, yang membahayakan kesejahteraan anak tersebut, kata pengacaraku dengan nada tegas. Hakim mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap poin yang disampaikan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap keadilan tetap berpihak padaku. Setelah sidang banding berakhir, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tahu keputusan tidak akan keluar dalam waktu dekat, dan selama itu, aku harus terus berjaga-jaga. Namun, situasi semakin memanas ketika Adrian mencoba mendekati Arsyad secara diam-diam. Suatu hari, saat aku menjemput Arsyad dari sekolah, gurunya memberitahuku bahwa ada seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya dan mencoba berbicara dengannya di gerbang sekolah. Ibu Amira, kami tidak mengizinkan pria itu masuk, tapi dia terlihat sangat memaksa, kata guru tersebut dengan nada khawatir. Aku langsung merasakan amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Adrian benar-benar melewati batas. Aku segera mengajukan permohonan perlindungan khusus untuk Arsyad ke pengadilan. Di tengah semua kekacauan ini, aku berusaha menjaga Arsyad agar tetap merasa aman dan dicintai. Aku memberinya perhatian lebih, memastikan dia tidak merasa tertekan dengan situasi yang kami hadapi. Aku akan selalu melindungimu, Arsyad. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kataku sambil memeluknya erat. Dia mengangguk kecil dan membalas pelukanku. Aku percaya sama ibu. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu, meski perjalanan ini berat, aku harus terus berjuang. Adrian mungkin tidak akan berhenti, tapi aku juga tidak akan menyerah. Aku adalah seorang ibu, dan tidak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu untuk anaknya. Aku bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu badai ini belum selesai, tapi aku siap berdiri teguh, melindungi Arsyad dengan segala yang aku miliki. Beberapa hari setelah kejadian di sekolah, aku memutuskan untuk bicara langsung dengan kepala sekolah dan seluruh staf pengajar. Aku menjelaskan situasi yang sedang kuhadapi, memohon agar mereka lebih waspada. Adrian tidak akan berhenti. Dia akan terus mencoba mendekati Arsyad, kataku dengan suara bergetar. Kepala sekolah mengangguk penuh pengertian. Kami akan tingkatkan keamanan di sekolah, Bu Amira. Anda tenang saja. Tidak akan ada yang bisa mengambil Arsyad tanpa izin Anda. Meski mendapat jaminan itu, hatiku tetap gelisah. Aku tahu Adrian, dan aku tahu dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Malam harinya,
Saat aku sedang menidurkan Arsyad, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Detak jantungku langsung berdegup kencang. Siapa yang datang selarut ini? Dengan langkah hati-hati, aku mengintip dari jendela. Kulihat seorang pria berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Aku hampir tak bisa bernapas saat mengenali sosok itu, Adrian. Aku segera mengunci pintu rapat-rapat dan menyalakan alarm keamanan. Kutahan napas sambil menggendong Arsyad yang terlelap ke kamar lain, menjauh dari pintu depan. Amira, aku hanya ingin bicara, teriak Adrian dari luar. Suaranya terdengar penuh kemarahan. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku menghubungi polisi dan memberitahukan situasinya. Aku tahu aku harus tetap tenang, meskipun tubuhku gemetar hebat. Tak lama, suara sirene polisi terdengar mendekat. Adrian langsung melarikan diri, meninggalkan bayangan gelap yang menempel di pikiranku. Keesokan harinya, aku mendapatkan surat peringatan dari pengadilan yang dikirimkan oleh pengacaraku. Perintah penahanan Adrian diperkuat, dan pihak kepolisian menjanjikan patroli rutin di sekitar rumahku. Namun, teror tidak berhenti. Adrian mulai menyebarkan rumor keji tentangku di lingkungan sekitar. Dia mengatakan bahwa aku ibu yang tidak bertanggung jawab, bahkan menuduhku melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pernah kulakukan. Beberapa tetangga mulai memandangku dengan tatapan curiga. Aku mendengar bisik-bisik mereka saat aku melewati jalan kompleks. Kasihan anaknya. Bagaimana masa depan Arsyad kalau ibunya seperti itu? Aku mencoba mengabaikannya, tetapi dalam hatiku, aku merasa sakit. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk melindungi Arsyad. Namun kini aku dipermalukan di lingkungan tempatku tinggal. Puncaknya terjadi ketika Adrian berhasil mengakses salah satu grup WhatsApp keluarga besar kami. Di sana, dia mengirimkan pesan panjang berisi tuduhan bahwa aku telah menjauhkan Arsyad darinya, bahwa aku memanipulasi keadaan agar terlihat sebagai korban. Pesan itu memicu kehebohan. Beberapa anggota keluargaku menghubungiku, menuntut penjelasan. Amira, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar semua yang dikatakan Adrian? Tanya salah satu tanteku dengan nada penuh kecurigaan. Aku merasa hatiku hancur. Adrian tidak hanya mengancam keselamatanku, tapi juga berusaha menghancurkan nama baikku di depan keluargaku sendiri. Aku tahu, aku harus segera mengambil langkah drastis untuk mengakhiri semua ini. Dengan tekad yang membara, aku memutuskan untuk menghadapi Adrian secara langsung, tapi di tempat yang aman dan di bawah pengawasan hukum. Aku meminta pengacaraku untuk mengatur pertemuan di kantor polisi. Hari itu, aku duduk di ruangan kecil dengan pengacara dan petugas polisi di sisiku. Tak lama kemudian, Adrian masuk dengan wajah penuh amarah. Apa lagi yang kau inginkan dariku, Amira? Bukankah kau sudah mengambil segalanya? Aku menatapnya tajam, menahan setiap emosi yang ingin meledak. Adrian, aku hanya ingin kau berhenti. Berhenti mengancam, berhenti mengganggu, dan berhenti mencoba merebut Arsyad dariku. Dia tertawa sinis. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Dia anakku juga. Kau tidak punya hak untuk memutuskan semuanya sendiri. Anakmu? Kau bahkan tidak pernah peduli padanya. Selama 7 tahun kita menikah, kau lebih banyak menghabiskan waktu dengan wanita lain dibandingkan dengan keluargamu. Aku akhirnya meledak. Kata-kataku meluncur tanpa bisa dihentikan. Adrian terdiam sejenak, tapi kemudian mendekatkan diri ke arahku. Aku akan terus berjuang. Amira, kau tidak akan pernah menang. Sebelum suasana semakin memanas,
Petugas polisi memisahkan kami dan mengakhiri pertemuan itu. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan lelah. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk fokus pada kehidupanku dan Arsyad. Aku mulai memperbaiki hubungan dengan keluargaku, menceritakan secara jujur apa yang terjadi. Perlahan, mereka mulai memahami situasiku dan mendukungku sepenuhnya. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Adrian masih berkeliaran, dan aku harus tetap waspada. Tapi kali ini, aku merasa lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai hidupku. Aku akan terus berdiri, melindungi Arsyad dan diriku sendiri, hingga akhirnya aku bisa benar-benar bebas dari bayangan Adrian. Aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan menang dalam pertarungan ini. Tidak ada yang bisa menghancurkan keteguhanku sebagai seorang ibu.